Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nini Hermawati. Nah, di video kali ini kita kembali belajar dasar-dasar R, yaitu mengenai assignment operator. Apa sih assignment operator itu gitu ya? Nah, assignment operator itu adalah operator pengisian atau sempat kita singgung di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi operator assignment ini digunakan untuk kita mendeklarasikan sebuah fungsi ke dalam sebuah variabel gitu. Nah, tapi teman-teman, assignment operator ini ada banyak jenisnya gitu ya. Oke, ada apa aja? Kita lihat. Nah, yang pertama adalah left word assignment ya teman-teman. Jadi ada 3 jenis, ada panah dengan 1 topi ke kiri, ada panah dengan 2 topi ke kiri, dan juga ada sama dengan ya. Nah, yang kedua adalah right word assignment. Jadi yang kedua ini ya sama seperti left word assignment, cuman arahnya aja yang beda gitu ya. Oke, dan ini untuk assignment operator hanya ada 2 jenis aja ya. Nah, kita akan bahas satu-satu teman-teman. Kita akan bahas dulu, dan ini left word assignment ini adalah operator yang akan banyak digunakan gitu ya, sedangkan yang right word-nya ini adalah jarang banget digunakan. Oke, kita akan masuk ke R aja. Oke, teman-teman, ini aku sudah masuk di R ya. Oke, kita dan sudah aku siapkan ini beberapa fungsi atau beberapa sintak untuk pembelajaran hari ini biar cepet ya. Oke, yang pertama adalah operator untuk panah ke kiri. Teman-teman, seperti biasa ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ketika kita ingin mendeklarasikan dari suatu fungsi atau suatu persamaan atau suatu operasi ke dalam suatu variabel gitu ya, nah kita akan menggunakan panah ke kiri atau bisa disebut juga left word segment ya. Oke, kita coba running dulu. Nah, ini adalah proses pendeklarasian, kemudian kita coba keluarkan nilai X-nya. Oke, nah terus yang selanjutnya, tadi kita udah kurang lebih seperti itu untuk penggunaan arah ke kiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah untuk penggunaan sama dengan. Sebetulnya untuk penggunaan sama dengan ini sama ya, kalau menurutku ini masih hampir sama seperti panah ke kiri ya. Jika kalau misalkan kita running nilai Y-nya itu sama dengan 3, kalau kita keluarkan Y-nya maka dia akan keluarkan Y-nya 3. Jadi kalau seperti ini fungsi dari sama dengan ini hampir sama dengan panah ke kiri ya teman-teman. Oke. Nah, sebenarnya sejauh ini aku masih belum tahu titik perbedaan antara sama dengan panah ke kiri itu apa ya. Sempat aku cari juga di beberapa sumber yang mengatakan apa sih perbedaan antara dari panah ke kiri ini dengan sama dengan ini, apa bedanya gitu ya. Nah, beberapa sumber mengatakan kalau misalkan hasil dari kedua operasi ini akan sama, cuman proses pengerjaannya yang berbeda gitu ya. Nah, cuman di sini di beberapa buku juga mengatakan kalau kita membuat suatu sintaks seperti ini gitu ya, nanti akan keluar suatu data, suatu suatu hasil yang harusnya sama dengan yang ini, tapi nilai B dari sini sama yang ini harusnya beda. Itu berdasarkan beberapa sumber ya teman-teman. Nah, tapi ya kita coba running. Oke, kita coba run. Nah, kita coba running ya teman-teman ya. Nah, di sini itu dikatakan bahwa argumen ini tuh nggak terbaca gitu ya. Ini nggak bisa gitu. Nah, jadi penggunaan B seperti ini tuh nggak bisa, tapi di beberapa sumber menunjukkan harusnya bisa gitu ya. Dan kemungkinan sih berdasarkan hasil analitik aku coba cek ke website R, kayaknya ada pembaharuan dari R dan bukunya memang buku yang terbitkan lama mungkin ya. Oke, kita coba kalau misalkan ini harusnya bisa ya. Jadi harusnya bisa. Jadi apa yang aku dapatkan dari sumber lain yang katanya bisa membedakan antara panah ke kiri dengan sama dengan itu dengan menggunakan kedua sintak ini akan terlihat perbedaannya, tapi di sini tidak sama sekali ya. Kita tidak berhasil. Jadi untuk sementara aku menganggap bahwa operator panah ke kiri dengan sama dengan ini sama saja. Cuman aku lebih menyarankan buat teman-teman pakai panah ke kiri ya, selama kita masih belum tahu perbedaan di mana titik perbedaan antara panah ke kiri dengan sama dengan ini gitu ya. Jadi kecuali teman-teman tahu penggunaan dari sama dengan ini gitu ya. Oke. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya.
yaitu mengenai dua panah ke kiri. Ya, dua panah ke kiri ini apa sih bedanya gitu ya. Kita akan coba running aja biar buat ngelihat perbedaannya. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti apa sih yang sebenarnya lagi di running gitu ya. Nah, jadi ceritanya ini kita ada nilai suatu X. Nilai X ini adalah nilainya 1-3 ya. Oke, kita sudah running nilainya adalah 1-3. Tidak perlu kita keluarkan, biarkan aja, yang jelas kita X-nya sudah kita kasih nilai gitu ya. Nah, selanjutnya kita pengen pengen membuat suatu fungsi ya, suatu fungsi kosong gitu ya. Ya katakanlah kita mau buat suatu wadah gitu ya, di mana wadahnya itu adalah hasil fungsi dari yang merupakan nilai X-nya gitu ya. Oke, kita coba running aja. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas kalau di video-video berikutnya. Ini adalah kita hanya ingin membuktikan operator untuk penggunaan panah dengan dua topi ke kiri ya. Oke, kita running aja. Nah, kita coba keluarkan parlokalnya. Oke, di sini adalah yang keluar adalah nilainya 1-2-3. Kenapa? Karena jadi si wadah ini adalah akan tempat untuk memasukkan hasil dari X gitu ya, hasil dari print X. Nah, sekarang kita coba kalau X-nya adalah kita ganti jadi 1-5 gitu ya. 1-5 apakah dia mau mengeluarkan 1-5 dengan catatan di sini kita gunakan dulu pakai panah ke kiri, panahnya 1 ya. Oke, kita coba running dulu. Oke, nah dia hasilnya adalah 1-2-3. Jadi sama aja gitu dengan yang atas ya, sama dengan yang atas. Jadi kita sudah mendeklarasikan X sebelumnya itu 1-3, tapi kita ganti X keduanya itu jadi 1-5 gitu ya. Tapi wadahnya itu ya, wadahnya ini si parlokalnya ini dia kemampuannya sebenarnya cuma 3 gitu ya. Jadi hanya disediakan 3 wadah. Tapi kita tuh coba-coba aja pengen dimasukkan 5 angka gitu ya, karena 1-5 ada 5 angka, tapi rupanya dia nggak mau gitu, dia cuma masukin ya udah 3 aja gitu ya, 3 angka saja gitu. Nah, akan beda kasus kalau misalkan kita akan beda hasil, bukan beda kasus ya, akan beda hasil kalau misalkan kita keluarkan itu kita gunakan pakai 2 panah topi gitu ya, karena 2 panah topi ke kiri ini teman-teman menunjukkan bahwa dia itu fungsi global gitu, atau orang menyebutnya itu adalah super assignment ya, super assignment operator, atau ada juga yang bilang itu adalah pengisian variabel global. Jadi maksudnya itu kita bisa ngeganti variabel yang sebenarnya ini lokal ya, variabelnya sedikit gitu ya, tapi diisi sama sesuatu yang lebih besar. Nah, dia tuh bisa nge-replace seperti itu. Meskipun jadi kayak wadah yang kita sediain itu cuman dikit gitu loh, tapi kita bisa ganti dengan suatu diisikan kayak nambah wadah gitu loh ya, gitulah kurang lebih untuk simpelnya. Jadi kita akan coba running aja biar biar mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya aku gitu. Oke, dan kita lihat hasilnya akhirnya dia gitu ya, dia yang cuma nyediain wadah 3 doang. Nah, kemudian bisa kita isi dengan 5 dan dia akan menambah wadah baru gitu, sehingga akhirnya hasilnya pun menjadi sesuai dengan harapan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penggunaan 2 panah topi ke kiri ya. Nah, sekarang kita akan masuk, kalau tadi kita udah bahas mengenai leftward assignment, sekarang kita akan bahas mengenai rightward assignment ya. Sebenarnya untuk leftward sama rightward ini fungsinya sama saja ya untuk panah, cuman beda arah saja. Bedanya seperti apa? Bedanya gini teman-teman. Kalau tadi kita memasukkan 5 adalah 5 fungsinya di sebelah kanan ya, kita masukkan ke variabelnya ada di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan untuk rightward itu kita balik, jadi fungsinya yang di sebelah kiri, kemudian variabelnya yang di sebelah kanan gitu ya. Jadi intinya panahnya ini harus selalu mengarah ke variabel kayak gitu. Gitu kita coba running ya. Kita lihat nilainya ya, hasilnya sama ya. Oke, begitupun dengan fungsi untuk arah ke kanannya ya, teman-teman sama saja untuk penggunaannya, hanya penempatannya saja yang akan berbeda gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembelajaran di video kali ini mengenai assignment operator atau operator pengisian ya. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.